pada awalnya ya, saya kan dilahirkan di Sumatera Barat di Kota Padang ya. Di zaman dulu itu kan tradisi lawyering itu kita tidak begitu mengetahui ya. Nah, saya mulai menerjuni dunia lawyer ini ketika saya masuk Fakultas Hukum. Saya waktu itu tahun 90-an itu ya, ada satu film diambil dari karya John Grisham. Kalau nggak salah tokohnya itu Tom Cruise ya, Tom Cruise. Nah, waktu itu dia mainkan film The Firm mengenai suatu kehidupan lawyer di law firm, lawyer muda di law firm. Nah, itu menarik saya untuk mau menekuni sebagaimana lawyer yang ada di Amerika pada waktu itu, di mana prospek dunia lawyering itu sangat glamor, sangat profesional, dikelilingi orang-orang bisnis. Nah, pada waktu itu juga kebetulan tahun 90-an kampus saya waktu itu Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran suka mendatangkan alumni-alumni ke kampus, alumni-alumni yang sudah jadi lawyer ke kampus untuk memberikan sharing pengalaman. Nah, sharing session di situ saya mulai mulai semakin tertarik untuk menekuni dunia lawyer, sehingga ketika saya lulus waktu tahun 99 ya, saya menjatuhkan pilihan langsung melamar ke law firm. Nah, adapun law firm yang pertama kali saya bekerja pada waktu itu yaitu Franz Winarta and Partners, di bawah founding partnernya Profesor Franz Hendra Winarta. Di situ saya ditempa banyak belajar sebagai litigator pada waktu itu. Menurut saya sih pengacara yang baik itu adalah pengacara yang profesional dan taat pada kode etik. Ya, itu ukuran seorang pengacara di dunia secara universal adalah profesional dan menaati kode etik. Sejauh mereka bisa menjalankan dua-duanya, itu menurut saya itu bisa dianggap adalah pengacara yang baik. Nah, dalam konteks menghandle suatu perkara, ya kunci-kuncinya seorang pengacara yang baik ya adalah pertama itu menguasai fakta dan dokumen dengan baik. Terus yang kedua, mendengar apa yang dimauin oleh klien, dan kemudian melakukan legal research yang komprehensif, sehingga baru kemudian memberikan analisa hukum yang komprehensif. Jadi output yang komprehensif itu lahir dari suatu proses. Jadi tidak menggampangkan saja gitu. Ya, sejak awal saya jadi senior associate dulu ya di law firm yang lama, sampai sekarang saya mendirikan kantor sendiri sejak tahun 2010 dengan di bawah bendera Kudri Anjamaris. Kasus-kasus yang menarik dulu ya, kasus yang besar yang pernah saya tangani waktu saya masih kerja di law firm yang lama, salah satunya adalah waktu kasus pembatalan utang oleh Indah Kiat Pulp and Paper pada waktu itu dengan nilai transaksi bond yang diterbitkan di Amerika, di US ya, sebesar $1 miliar. Nah, waktu itu kami mewakili underwriter yang berasal dari bank-bank di Wall Street gitu ya. Ada Lehman Brothers, Morgan Stanley, CSFB, itu jadi klien kami pada waktu itu. Kasus ini menarik karena pada waktu itu transaksi penerbitan bonds itu belum terlalu familiar di hukum Indonesia. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2003. Nah, sampai saat ini ya kasus-kasus pembatalan bonds itu masih berlangsung ya. Nah, ini terakhir kali saya tahun lalu saya bersidang di New York Southern New York Bankruptcy Court. Itu adalah mengenai adanya kasus Chapter 15 di Amerika diajukan oleh pihak salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang menyatakan PKPU pada waktu itu, dan saya mewakili pemegang bonds yang ada di US. Ya kan, jadi kami waktu itu kerjasama dengan salah satu law firm di Amerika, dan saya tampil sebagai co-counsel barengan dengan law firm Amerika Greenberg & Traurig. Saya pernah ya, ini satu pengalaman berharga bagi saya
untuk pernah hadir bersidang di New York Bankruptcy Court. Yang di Indonesia, kasus yang sedang saya tangani sekarang yang cukup besar adalah masalah Sugar Group Companies. Sugar Group Companies, ya, pabrik gula Sugar Group Companies, di mana saya mewakili kreditor untuk melakukan penagihan utang terhadap utang-utang Sugar Group Companies yang sudah ada sejak pabrik tersebut dibangun, yang kemudian diingkari dan tidak dibayar oleh pihak Sugar Group Companies. Saya mewakili kelompok Salim Group di sini. Tapi kemudian seorang lawyer yang baik, dia akan langsung melihat kepada dokumen secara komprehensif dan kemudian melakukan legal research terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku. Apakah ini sudah comply atau tidak? Kalau memang ada kesalahan, sejauh mana kesalahan itu dapat diantisipasi oleh hukum, dan sejauh mana berat salahnya, berat ringannya suatu kesalahan yang dilakukan oleh klien misalnya kan, atau benar-benar klien ini tidak salah sama sekali misalnya. Jadi ya pertama itu mendengar, yang kedua melihat secara komprehensif fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, yang ketiga melakukan legal research yang komprehensif, dan kemudian barulah dari situ keluar outputnya analisa hukum yang komprehensif. Dalam satu menangani perkara, kegagalan menurut klien itu relatif ya. Karena kalah dalam suatu perkara belum tentu dapat diartikan otomatis bahwa itu adalah gagal. Karena klien akan melihat dari upaya yang maksimal, yang profesional yang sudah dilakukan oleh kita sebagai lawyernya. Jadi masalah kalah menang itu kan ada yang memutus, itu hakim. Jadi ya kita selama kita bisa memberikan pembelaan yang maksimal sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan strategi-strategi yang sudah mumpuni, yang sudah disepakati dengan klien, maka biasanya walaupun kita kalah, klien tidak mengartikan kita gagal. Jadi kegagalan dalam suatu perkara itu relatif. Ya kadang-kadang ada juga kalau kita menang pun klien belum tentu balik gitu. Jadi ya dalam konteks pemberian jasa hukum ya, kegagalan itu memang sangat digantungkan kepada penilaian klien kepada kita. Nah klien kalau semakin awet klien sama kita, artinya ya klien menganggap kita masih perform. Saya sering juga perkara gak kalah, Salim Group juga kalah kemarin perkara-perkara Sugar Group ini, tapi alhamdulillah saya masih ditunjuk sebagai lawyer karena kita juga telah memberikan pembelaan yang maksimal dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus itu tingkat kesulitan kasus dilihat dari tingkat kesulitan transaksi bisnisnya. Jadi transaksi bisnis itu kan macam-macam Mas, ya kan, misalnya ya transaksi bisnis misalnya katakan ada joint venture company berkontrak ya kan dalam suatu bidang usaha tertentu. Mungkin kalau joint venture company dalam bidang hanya untuk bisnis misalnya bangun perusahaan kontraktor atau properti di Indonesia mungkin nggak terlalu rumit. Tapi kalau misalnya sudah melakukan joint venture di bidang migas, di bidang yang sangat rumit perizinannya, nah itu bisa dikatakan kasusnya kalau terjadi dispute akan rumit juga gitu loh. Ya sebenarnya virus corona ini merupakan suatu wabah ya, bencana sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi secara hukum pemerintah sudah melakukan instrumen hukumnya, yaitu kalau nggak salah ada Perpu ya mengenai keadaan darurat bencana alam gitu ya, bencana non alam maaf. Nah jadi virus wabah pandemi corona ini di mata hukum adalah suatu keadaan force majeure karena pemerintah sendiri menetapkan hal itu keadaan darurat. Keadaan darurat ini itu akan menimbulkan persoalan hukum tersendiri di dalam masyarakat suatu saat gitu kan, dalam hal adanya misalnya dalam utang piutang, misalnya ada yang mengklaim bahwa ini keadaan memaksa, tapi ada yang mengklaim bahwa ini bukan keadaan memaksa. Ya itu dari segi hukum itu yang akan terjadi. Sebenarnya hukum itu ya, kalau saya tarik filosofinya, hukum itu dibutuhkan masyarakat. Masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dari hukum gitu ya. Jadi hukum itu udah berlaku sejak
orang di dalam kandungan sampai orang udah dalam tanah, itu ada hukum yang mengatur. Jadi keadaan pandemi COVID atau segala macam, menurut saya ya selama masyarakat ada kehidupan, ada tata tertib kehidupan di masyarakat, ada negara, maka persoalan hukum itu tentu ada. Selama hukum berjalan, negara tidak dalam keadaan perang, ya hukum itu akan berjalan, dan kebutuhan akan konsultan hukum maupun lawyer itu menurut saya tidak terbantahkan, tidak bisa dielakkan gitu. Dalam sisi bisnis sih sebenarnya keadaan pandemi ini kan banyak menimbulkan bisnis terganggu ya, perjalanan bisnis, kinerja bisnis terganggu, sehingga performance perusahaan banyak yang sedang turun, dan perusahaan-perusahaan berusaha untuk mengajukan restrukturisasi kepada kreditur-krediturnya. Nah ini poin pekerjaan sebenarnya buat lawyer-lawyer. Ya ini prospek buat lawyer-lawyer, karena restrukturisasi itu adalah bagian dari pekerjaan lawyer gitu, karena ada unsur hukumnya di situ yang harus dinegosiasikan. Kalau dari sisi bisnis kami sendiri, adanya COVID ini juga kami berusaha untuk untuk menyesuaikan keadaan, karena kan klien-klien juga banyak yang terganggu cash flow-nya gitu ya. Biasanya pembayaran kepada lawyer juga jadi kayak imbas tertunda juga, walaupun mereka membutuhkan lawyer, tapi ya masalah pembayaran mereka pun juga kesulitan, dan biasanya mereka berusaha untuk menegosiasi juga dengan kita untuk minta diskon segala macam. Nah dari sisi kita juga berusaha untuk mengecilkan cost juga dengan adanya work from home, setidaknya kan sudah meminimalisir cost kita gitu. Prinsipnya kalau mau jadi lawyer itu sederhana ya. Pertama kita harus minat dulu ya. Yang kedua itu logika, harus mengasah logika. Jadi syarat jadi lawyer itu logika sebenarnya. Kalau logika kita bagus ya, itu potensi jadi lawyer bisa gitu, cepat gitu loh. Nah, yang ketiga banyak membaca pengetahuan umum. Jadi lawyering itu tidak hanya mengetahui hukum saja. Ya tidak, kita itu bukan penghafal undang-undang, tapi kita itu harus mengetahui segala persoalan, karena sebagai lawyer hukum itu masuk ke semua unsur-unsur sendi-sendi kehidupan, ya kan? Mau ngomong apa, mau bicara makanan ada hukum di situ, mau bicara kesehatan ada hukum di situ. Jadi hukum itu bukan hanya ngomong bisnis kontrak, bukan, ya kan? Kita berjalan kaki, kita masuk gedung itu ada hukum di situ. Jadi artinya apa? Sebagai seorang lawyer kita harus berpengetahuan luas, sehingga kemampuan kita menganalisa perkara suatu saat ya, karena kan lawyer itu kan praktisi ya. Kalau dosen beda ya. Kalau dosen bolehlah menghafal-hafal teori, tapi kita sebagai lawyer itu kan nanti menerapkan hukumnya gitu. Nah yang terakhir yang paling penting, yang menurut saya sih bukan semuanya penting ya, yang terakhir yang penting itu adalah kemampuan berbahasa. Jadi baik bahasa Indonesia mau kalau bisa bahasa asing, karena sekarang dunia itu makin global, bisnis makin global. Kita udah nggak bisa lagi bicara hanya hukum yang ada di sini, karena semua yang datang investasi itu sudah memutar gitu, seluruh dunia itu masuk gitu loh. Harus investasi itu udah global. Maka kalau kita ada istilah sekarang kaum globalis versus kaum nasionalis gitu kan. Nah globalis itu artinya orang global ini dia itu nggak punya warga negara, dia tuh warga negaranya di mana bisnis dia meraih keuntungan, itulah negaranya dia kan gitu. Jadi ya 4 faktor itu sangat penting, jadi modal bagi orang kalau mau menekuni bisnis ini. Sejauh ini sih saya cita-citanya hanya mau jadi lawyer profesional, sebagaimana senior saya dulu Pak Todung Mulya Lubis, Pak Frans Endra Winarta, sampai berkarir sebagai lawyer sampai dia ya umurnya sangat senior lah. Saya menekuni ini, menyenangi ini, karena profesi lawyer itu profesi yang independen Pak. Kalau kita masuk dunia politik, repotnya adalah ya politik itu kita harus siap dengan segala macam perubahan. Karena politik itu adalah tawar-menawar, kepentingan. Sementara kalau lawyer, kita independen. Kita bisa mau bela klien ini atau tidak, ya kita bisa ngikutin nurani kita gitu. Jadi independensinya, nilai independensi dan profesionalnya ini yang membuat saya
merasa saya sih lebih maunya jadi lawyer aja, lawyer profesional. Nggak tertarik saya untuk jabatan publik maupun politik.